Aduh, gini amat ya. Gak bisa kemana-mana. Makan udah, stalking si dia juga udah. Tidur apalagi. Apaan lagi ya, biar gak bosen. Pusing aku kalau gini terus. Aha, aku dapat ide. Mending aku nonton TV aja sambil ngemil apa gitu, biar gak bosan-bosan amat tinggal di rumah terus. A few moments later. Hai Eta lagi nonton siaran apa? Mukanya kok sampai serius gitu? Ini, kita lagi nonton berita Agak Kareba Indonesia. Beritanya tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia gitu. Wah, kalau gitu aku ikutan nonton juga Hitung-hitung update informasi. Selamat datang di Agak Kareba Indonesia. Presiden Joko Widodo memerintahkan agar seluruh APBN dan APBD yang tidak prioritas untuk dipotong. Instruksi ini ia sampaikan berdasarkan info yang didapat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebutkan bahwa biaya pelayanan kesehatan pasien COVID-19 diambil melalui APBN dan APBD. Sri Mulyani menyatakan kebijakan penanggungan biaya oleh pemerintah melalui APBN dan atau APBD tersebut akan diberikan kepada pasien yang tidak ditanggung oleh asuransi. Demikian berita Agak Kareba hari ini. Terima kasih. Dari tadi aku dengar ada kata APBN dan APBD gitu. Memang itu apa sih? Wah, kamu nggak tahu ya? Emangnya kita tahu? Sebenarnya Eta juga nggak tahu. Coba kamu cari di YouTube aja deh, pasti ada tuh. Aha, betul juga ya. Daripada aku penasaran terus, mending aku cari tahu di YouTube aja. 2 hours later. Semoga informasi yang aku cari ada di YouTube, biar aku nggak penasaran terus. Ini dia yang aku cari. Bentar Lagi di pembelajaran ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ke bab 17 mengenai APBN dan juga APBD. Nah, pengertian dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah suatu daftar yang secara sistematis memuat sumber-sumber penerimaan negara dan juga alokasi pengeluaran negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya yaitu 1 tahun. Nah, pengertian dari APBN ini sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Pasal 23 Ayat 1, dan sedangkan pengertian dari APBD itu sendiri, APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu daftar yang secara sistematis memuat sumber-sumber penerimaan daerah dan alokasi pengeluaran daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Nah, periode dari APBD dan APBN ini sama, yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Yang terakhir ada pengaruh APBN dan juga APBD terhadap perekonomian. Nah, APBN dan APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal yang akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Melalui APBN dan APBD dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, APBN dan APBD juga memiliki pengaruh yang besar terhadap sektor lain seperti sektor moneter, neraca pembayaran, dan juga sektor produksi. Yang pertama, dalam sektor moneter, pengaruh APBN dan APBD terhadap sektor moneter ini cukup besar, di mana mengingat anggaran negara merupakan salah satu komponen dari uang primer. Nah, perubahan dalam komponen tersebut akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat.
Yang kedua, dalam neraca pembayaran, di mana APBN dan APBD juga mempengaruhi neraca pembayaran, karena yang pertama, sebagian komponen penerimaan negara itu berasal dari penerimaan sektor migas, sebagian besar dari hasil penjualan migas yang masuk ke kas negara. Yang kedua, defisit APBN dan transaksi berjalan ditutupi oleh utang luar negeri. Sebagai konsekuensinya, sebagian komponen pengeluaran rutin itu akan digunakan untuk pembayaran kembali utang dan juga bunganya. Yang ketiga, komponen penerimaan pemerintah itu mengandung sisi impor yang besar, misalnya bantuan proyek yang merupakan sumber untuk menutupi defisit APBN. Yang ketiga, dalam sektor produksi. Nah, bagi sektor produksi, pengaruh APBN dan APBD ini terlihat dari penerapan kebijakan penerimaan pajak dan juga pengeluaran pemerintah. Pemerintah yang menempuh kebijakan anggaran defisit, dalam arti pemerintah direncanakan lebih besar daripada penerimaan pemerintah, akan menambah pengeluaran pemerintah antara lain dalam bentuk subsidi. Nah, kedua hal ini akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Akibatnya permintaan masyarakat akan barang dan jasa itu akan cenderung meningkat. Nah, meningkatnya permintaan ini akan mendorong sektor dunia usaha untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Nah, adanya peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Akhirnya aku mengerti apa APBN dan APBD dan apa sih pengaruhnya terhadap perekonomian. Ternyata sangat berpengaruh ya. Capek juga ya. Sekarang aku mau tidur lagi. Dadah. Hai semuanya. Ayo bantu kami kembangkan channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe channel ini, karena semua itu gratis. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.